Halo Aquarius, apa kabar? Ini sudah bulan Mei. Gimana bulan April kamu? Apakah menyenangkan atau mabok pusing? Ya, semoga apapun yang terjadi, kamu bisa tetap semangat. Oke, jadi ini Aquarius di bulan Mei tahun 2022. Bagaimana rezeki dan asmaranya? Ayo kita recheck bersama. Rezeki Aquarius untuk bulan Mei tahun 2022. Asmara Aquarius untuk bulan Mei tahun 2022. Kita buka Ten of Cups, awalnya impresif. Ten of Swords tidak begitu impresif. King of Swords cukup impresif. Queen of Pentacle, Eight of Cups, The Chariot. Ya, not great, not terrible, not bad. Baiklah, sebelum kita mulai, selamat Lebaran untuk kamu yang merayakannya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Lebaran ini membawa berkah untuk kita semua. Kita awali dari Ten of Cups, dari barisan rezeki. Jadi begini, saudara-saudara, di bulan Mei ini, kamu mungkin akan happy, kamu mungkin akan terpuaskan. Lalu kamu juga mungkin akan lebih hoki dan beruntung di dalam kehidupan, pekerjaan, ataupun juga bisnis. Selain itu, kehidupan berkeluarga juga akan lebih harmonis. Kamu akan bisa lebih bahagia. Kamu juga akan lebih banyak menerima cinta dan kasih sayang. Nah, itu bagus, itu bagus. Lalu selain itu, kamu juga mungkin di kantor itu akan menerima perlakuan seperti layaknya keluarga. Jadi intinya solidaritasnya tinggi, tolong-menolongnya tinggi, dan saling membantunya juga tinggi. Nah, itu juga cukup oke. Lalu selain itu, bagi kamu yang mudik, mungkin kamu bisa happy karena kamu bertemu dengan keluarga, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan kerabat-kerabat yang sudah lama tidak kamu jumpai. Nah, itu membuat diri kamu merasa hangat. Ya, meskipun pada saat berjumpa itu kamu juga sering diledek, disindir, atau mungkin juga dibecandain yang aneh-aneh, tapi secara overall kamu cukup happy. Itu bagus-bagus. Nah, kamu akan segera kembali ke kantor, akan segera kembali berbisnis, akan segera kembali beraktivitas. Jadi, kalau bisa balik ke sini cepetan, jangan lama-lama. Kenapa? Karena alangkah baiknya jika bisa lebih cepat kembali ke rumah sendiri, maka akan ada waktu istirahat untuk kembali bekerja nanti. Karena apa? Karena setelah kebahagiaan itu, setelah happy-happy itu, biasanya tugas berat banyak menanti, sehingga nanti kamu mungkin akan bisa capek. Lanjut, Ten of Swords. Jadi begini, seperti yang dikatakan Katu ini tadi, bahwa di bulan Mei ini meskipun awalnya itu impresif, tapi selanjutnya itu cukup capek, cukup melelahkan. Banyak pekerjaan, banyak urusan, dan juga kemungkinan akan menemui banyak drama dari rekan kerja. Lalu selanjutnya di kantor, ada kemungkinan karena kantor itu bersikap kekeluargaan, maka jadi kelihatannya kok lembur tidak dihitung. Lalu kerja kok sampai malam-malam. Ya meskipun dibeliin makanan sih atau dikasih kopi, tapi kok kelihatannya capek. Kelihatannya kok tidak dihargai. Kelihatannya juga tidak sesuai bayarannya. Dan jika memang iya, keluar saja. Tidak perlu banyak mengeluh. Keluar saja, cari pekerjaan yang lain. Atau kalau lebih pintarnya begini, cari pekerjaan yang lain dulu. Jika memang cocok, keluar dari situ. Lalu selain itu, jika kamu tidak berhati-hati, ada kemungkinan kamu bisa dikhianati, ditusuk dari belakang. Ataupun jika kamu berbisnis, maka mungkin saja kamu itu dicuri uangnya, atau ada koruptor di tempat bisnis. Ataupun juga ada yang mengakali stok, ataupun juga menjual barang buruk sebagai stok kepada diri kamu. Dan jadi oleh karena itu berhati-hatilah. Jangan sampai ketipu sama orang, jangan dipermainkan. Tidak semua orang baik, jadi jangan lugu-lugu amat.
Selanjutnya, ini King of Swords, jadi begini. Bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan, ingat, kamu itu mencari pekerjaan, bukan mencari teman. Jadi kiranya kalau kamu itu mau masuk ke dalam sebuah perusahaan, dan perusahaan itu kelihatannya cukup aneh, maka sebaiknya kamu jangan masuk. Ya meskipun kelihatannya kekeluargaan dan penuh persahabatan, tapi kamu jangan masuk. Karena apa? Karena ada kemungkinan nanti lembur tidak dibayar, gaji tidak teratur. Ya, oke. Next, di bulan Mei ini alangkah baiknya jika kamu bisa lebih banyak menggunakan logika dan akal sehat. Hindarilah terpengaruh oleh emosi, hindarilah juga baper. Jadi apapun yang terjadi, tetap kalem, tetap tenang, tetap logik, dan tetap kritis. Selain itu, kamu mungkin tidak mentoleransi orang yang bersikap kekanak-kanakan. Kamu kesal dan emosi kepada dirinya. Tapi marah-marah dan juga melakukan tindakan yang terlalu keras itu juga tidak baik dan tidak benar. Jadi sebaiknya kamu kalem-kalem, santai-santai. Bicarakan baik-baik. Jika tidak mempan, ya sudah keluarkan. Begitu saja, tidak usah terlalu banyak pusing. Lalu nanti mungkin akan ada orang yang berusaha untuk mempengaruhi kamu. Mungkin akan ada orang yang menjelek-jelekan orang lain melalui kamu, atau ada orang yang berkata buruk tentang orang lain kepada diri kamu. Nah, kamu jangan terpengaruh oleh dirinya, karena itu adalah salah satu bentuk dari adu domba. Tetap kalem, tetap tenang. Jadi intinya dari 3 ini, ketika kita happy, ya jangan terlalu happy. Ketika kita sedih dan emosi, ya jangan terlalu sedih dan emosi. Intinya ketenangan, kesabaran, pikiran jernih, nalar dan logika harus kamu utamakan. Ingat itu. Selanjutnya, ini Queen of Pentacle untuk asmara nih ya. Jadi begini, ini menyangkut uang nih. Jadi di bulan Mei ini, mungkin kamu banyak berbagi kepada orang lain, berbagi kepada kerabat, berbagi kepada saudara. Ya mungkin kamu memberikan THR ketika lebaran kemarin ya, dan itu cukup lumayan. Lalu selanjutnya, di bulan Mei ini, berkat banyak tindakan baik kamu mungkin nanti akan mendapatkan banyak kebaikan juga. Mungkin rezeki bisa meningkat, kesejahteraan bisa meningkat, lalu mungkin kamu bisa lolos dari bahaya, lolos dari penyakit, ataupun lolos dari keadaan yang tidak baik. Lalu selain itu, situasi rumah tangga juga nanti mungkin akan bisa lebih harmonis, di mana pertikaian itu bisa terselesaikan. Selain itu di bulan Mei ini, mungkin secara finansial, kamu juga akan bisa mendapatkan posisi yang lebih baik, istilahnya financial freedom. Ya at least di bulan Mei ini, meskipun pengeluaran banyak, tapi pemasukan cukup untuk menutupi pengeluaran tersebut. Oke, ini Eight of Cups. Ini untuk yang berpacaran khususnya. Jadi begini, di akhir bulan Mei ini, mungkin kamu akan bisa putus dari pacar kamu. Mungkin putusnya ini akan memberikan kebahagiaan dan kelegaan untuk diri kamu. Kenapa? Karena mungkin selama ini dia itu jahat, mengekang, kasar, dan emosional. Lah, kamu gak tahan lagi. Dan karena gak tahan itu di akhir Mei ini atau di Mei ini kamu akan meninggalkan dirinya. Dan jika memang iya dan itu rencana kamu, ya tinggalkan saja. Itu nanti akan memberikan kelegaan dan kebahagiaan untuk diri kamu. Lalu selain itu, mungkin kamu juga akan mengalami fase krisis secara emosional, di mana nanti kamu tidak yakin apa yang akan kamu lakukan. Nah, jika memang iya, lari ke sana dan ke sini itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu adalah duduk dengan tenang, lalu mencari tahu dulu apa mau kamu. Setelah itu, jika memang rasional maunya kamu itu, maka lakukanlah sesuai mau kamu. Ya, ingat, rasional. Jika mau kamu itu rasional, jika rencana kamu itu rasional, baru kamu lakukan. Selain itu, kemungkinan kamu juga akan memulai petualangan yang baru. Nah, apa ini petualangan yang baru? Apakah petualangan bersama pacar baru, petualangan di tempat yang baru, rumah yang baru, pekerjaan yang baru, atau akan ada suasana baru yang hadir di dalam hidup kamu?
Ya, ini intinya sih mengenai ketidakpuasan terhadap seseorang. Ketika kamu tidak puas, selama ini sudah ditekan dan dipres, kamu stres. Ya mungkin ini titik didihnya, titik kulminasinya di mana kamu akan puff, lalu kamu ciao. Selanjutnya, in the chariot, yang berkaitan dengan apa? Willpower kamu, keinginan kamu, dan daya tahan kamu di dalam hidup ini. Jadi begini kurang lebih. Ketika kamu menginginkan sesuatu, ya berusahalah untuk menggapainya. Disiplinlah di dalam berusaha untuk mewujudkannya. Fokuslah dan bekerja keraslah. Ya, baik itu untuk rezeki, baik untuk asmara, ataupun juga baik itu untuk bisa memiliki keturunan. Lalu selanjutnya, kendalikanlah diri kamu. Hindarilah terombang-ambing oleh emosi. Tahu nggak kenapa? Karena begini. Kalau kamu mudah terombang-ambing oleh emosi, maka orang lain itu mudah untuk ngaduk-ngaduk kamu dan mengendalikan kamu. Jadi oleh karena itu, jadilah orang yang tenang. Hindarilah impulsif, hindarilah emosional. Kalem, tenang. Lalu selanjutnya, jika kamu memiliki uang, hindarilah tindakan berbelanja berlebihan. Kontrol diri kamu, kontrol nafsu kamu. Simpan uang baik-baik. Ingat, jika punya uang, tapi jika kamu habiskan begitu saja, maka tetap saja nanti ujung-ujungnya kiri. Jadi oleh karena itu, simpan uang baik-baik, manage baik-baik, atur baik-baik. Hidup itu panjang. Kita itu hidup bukan untuk hari ini saja. Terutama jika menyangkut dengan keluarga. Kita harus bisa dari bulan ke bulan, hari ke hari, mencukupi keluarga kita, memberi makan keluarga kita. Oke? Ingat loh, tidak punya uang, nanti bisa berantem sama pasangan. Kalau kebanyakan uang, lalu boros juga, ujung-ujungnya berantem dengan pasangan. Jadi yang sedang-sedang saja, yang wajar-wajar saja. Oke, ini udah cukup kontradiksi. Ini dengan ini dengan ini. Ini mungkin untuk beberapa Aquarius, untuk beberapa Aquarius, dan beberapa Aquarius. Ya, jadi bagi yang dapat ketangkep di sini, jika memang cukup tidak baik, ya semangat. Moga-moga bisa lekas membaik. Nah, bagi yang mendapatkan kartu yang baik, ya tetap rendah hati, tetap bisa mengontrol diri, agar nanti hidup ke depannya itu bisa tetap stabil. Nah, jadi oleh karena itu kami pamit undur diri. Ingat bahwa bacaan ini tidak 100% pasti benar, pasti ada salahnya, jadi jangan percaya 100%. Oke? Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Sekali lagi, selamat lebaran, selamat liburan. Good luck and Godspeed.